Halo cuy, kembali lagi bersama gua. Oke, sesuai janji gua, kali ini gua bakalan review tuntas Samsung Galaxy A35 5G ini yang udah gua bikinin video unboxingnya beberapa waktu yang lalu ya. Rumornya HP ini jadi seri A3 Samsung yang paling worth it. Bahkan sampai-sampai banyak yang bilang mending beli Samsung Galaxy A35 5G ini ketimbang nambah budget 1 juta buat beli Samsung Galaxy A55 nya. Tapi ada juga yang bilang cuy, apaan sih Samsung Galaxy A35 5G? Itu kan HP yang jadi rebranding dari Samsung Galaxy A54 tahun lalu. So jadi mana yang benar? Lu penasaran? Tonton video ini sampai habis. Gua Chandra, selamat datang di Chan Tekno. Ya. Samsung Galaxy A35 5G, HP keren seri mid-range-nya Samsung, dibanderol dengan harga 4-5 jutaan aja. Dimulai dari segi desain, HP ini cukup mewah. Biasanya ya ada perbedaan cuy, bahasa desain dari seri A5 sama A3-nya. Tapi kali ini enggak. Antara seri A35 dan A55 tahun ini layaknya tuh kembar cuy. Dari tampilan depan sama-sama udah mengusung desain terbaru, kamera depan punch hole keren alias Infinite O display. Sama-sama layarnya berukuran 6,6 inch bertipe Super AMOLED Full HD 1080 x 2340 pixel. Ya dari yang seri tahun sebelumnya kan antara Samsung Galaxy A34 dan Samsung Galaxy A54 itu kan beda ya untuk spesifikasi layarnya, 6,6 atau 6,7 inch gitu ya di Samsung A34 dan 6,4 inch aja di Samsung Galaxy A54. Kali ini benar-benar mirip cuy. Dari segi bezel lebih baik ya dari seri Samsung A34 tahun kemarin. Emang masih kerasa tebal sih, tapi nggak separah seri sebelumnya kok. Apalagi dari bezel sendiri ini lebih simetris antara kiri, kanan, dan atasnya. Kalau bawah sih emang nggak bisa dipungkiri, ciri khas Samsung emang masih disisain buat dagu. Tapi menurut gua dagunya ini lebih tipis ya dari Samsung Galaxy A54 tahun kemarin. So kalau menurut lo gimana? Dari frame desainnya mirip juga antara Samsung Galaxy A35 dan Samsung Galaxy A55 nya. Mengusung desain terbaru Samsung yang bagian tombol volume dan powernya tuh dikasih tonjolan kayak gini cuy. Kalau Samsung nyebutnya Key Island ya. Gaya framenya juga kekinian, desain mengotak ala-ala HP zaman now, tapi dengan sisi-sisi yang agak curve sehingga nggak kerasa tajam aja feel genggamannya. Dari bahan emang beda sama Samsung Galaxy A55 nya. Untuk Samsung Galaxy A55 sendiri udah pakai metal, tapi di Samsung Galaxy A35 ini masih gunain polikarbonat alias plastik. Tapi ada sisi positifnya, Samsung Galaxy A35 ini pakai frame yang terbuat dari plastik alias polikarbonat. Dari feel genggaman nggak kerasa tajam, dan juga untuk bobot HP ini sendiri jadi lebih ringan ketimbang Samsung Galaxy A55 nya yang lebih tajam ya karena dia metal dan lebih berat juga untuk bobotnya. Kalau desain di bagian belakang ya template aja ya untuk segi desain dari seri Samsung Galaxy A ini. Boba 3 berjajar vertikal tapi dengan ukuran lensa boba yang lebih gede bulatannya daripada seri-seri sebelumnya. Boba Gemon jujur emang ngebosenin sih, tapi di lain sisi gue kok bisa nilai kalau desain ini nyiptain karakteristik tersendiri buat Samsung, kayak jadi dirinya sendiri gitu loh. Ngenalin kalau desain bagian belakangnya gini tuh pasti Samsung, jadi nggak cuma iPhone aja tuh, gak kayak brand-brand lain yang di setiap tahun di setiap tipe emang sih desainnya neko-neko dan nggak punya ciri khas lah intinya, jadi krisis identitas. Dari backdoor belakang ini udah pakai kaca. Yakin? Seri A3? Ya, dia udah pakai kaca. Kacanya Gorilla Glass terbaru, yaitu Gorilla Glass Victus yang anti pecah. Ya masih bisa pecah sih, tapi no kaleng-kaleng lah untuk kualitasnya. Apalagi kan ini seri terbarunya dari Gorilla Glass. Untuk bagian layar AMOLED-nya Full HD ya, udah gua sebutin. Kerapatannya 390-an dpi, udah jelas tajam. Dan warnanya juga gonjreng, saturasi warnanya juga mantep banget, detailnya kerasa, memanjakan mata deh pokoknya. Cocok buat nonton saat dia lagi pengen self healing gitu ya, atau mungkin gaming, scrolling sosial media, satset dan cepet deh, fast move pokoknya. Soalnya ini Samsung Galaxy A35
Untuk refresher layarnya sendiri udah 120 Hz. Ya kali HP 4 jutaan masih belum 120 Hz. Lawak. Ya karena layarnya udah AMOLED, udah jelas ya Samsung ini udah mendukung always on display. Apalagi untuk always on displaynya jelas nggak ada gimmick-gimmick ya. Bisa diaktifkan selamanya. Nggak kayak seri mid range dari brand lain yang udah sempat gua review. Ada yang nyala cuma 10 detik, ada yang cuma 5 detik. Apaan itu? Itu always on display atau gaji bulanan sih? Cepet banget hilangnya. Lalu untuk kualitas audio alias suaranya, untuk Samsung Galaxy A35 5G ini sudah dibekali double speaker, dual speaker di bagian atas dan di bagian bawahnya. Untuk besaran volume antara keduanya ini menurut gue ya hampir-hampir imbang ya. Cuma yang nggak bisa dibilang imbang plok gitu. Dan untuk kualitas bassnya itu menurut gue cukup nendang dan bagus juga. Soalnya Samsung Galaxy A35 ini udah didukung fitur Dolby Atmos yang bisa diaktifkan bahkan tanpa nyambungin ke handset atau TWS. Jadi ya keren banget lah. Lo bisa nilai di video berikut. Untuk jaringan yang didukung udah kekinian banget sesuai judulnya ya, A35 5G. Dia udah mendukung jaringan 5G. Cuma kalau di gua sendiri sih HP-nya emang udah 5G, tapi daerahnya yang belum mendukung jaringan 5G. Jadi gua harus bangun tower 5G sendiri. Untuk WiFi sudah versi yang terbaru, WiFi 6. Bluetooth juga terbaru nih, versi 5.3. Kalau untuk NFC ya jelas ada lah, HP 4 jutaan masa nggak ada. Dan untuk sensor-sensornya sendiri juga cukup lengkap, bisa mendukung segala aktivitas harian lo. Misal proximity, accelerometer, gyroscope buat gaming, magnetic sensor buat kompas, sensor cahaya, ya udah lengkap pokoknya. Kayak smartphone 4 jutaan lainnya. Tambah sensor sidik jari alias fingerprint udah jelas dikasih di dalam layar ya, alias under display. Gua bingung nih, belum nemuin celah untuk bahas kekurangan dari Samsung Galaxy A35 5G ini di harganya yang 4 jutaan. Biasanya kan Samsung rawan cibiran. Dan sekarang kita bahas performanya, dimana di sini mulai ada permasalahan. Ya, banyak yang bilang kalau Samsung Galaxy A35 5G ini rebranding dari Samsung Galaxy A5 4 tahun kemarin. Soalnya sama-sama gunain chipset Exynos 1380. So, nggak gitu cuy sebenarnya. Menurut gua merasa amazed aja sama Samsung. Soalnya gini cuy, biasanya Samsung ngasih chipset lungsuran dari seri teratas ke seri bawahnya itu dalam kurun waktu 2 tahun, bahkan ya kadang lebih. Misal nih chipset dari seri A33 di tahun 2022 yaitu Exynos 1280 diturunin ke seri A25 di tahun 2024. Butuh waktu 2 tahun untuk nurunin chipset dari seri A3 di tahun 2023 ke seri A2 yaitu A25 di tahun 2024. Tapi ini baru aja kemarin dipakai di Samsung seri A5 diturunin ke seri A3 tahun 2024. Itu sih menurut gua cukup wow dan gak pelit sih cuy. Menurut publik sih emang banyak yang bilang cepet panas lah, cepet nge-lag dan lain-lain. Tapi menurut gua udah lebih dari cukup kok. Setidaknya Samsung udah mengusahakan diri ya, dan patut untuk diapresiasi dari yang sebelumnya kolot dan pelit spesifikasi. Apalagi untuk Exynos 1380 di Samsung Galaxy A35 ini lebih kenceng bro performanya ketimbang di Samsung Galaxy A54. Kok bisa? Padahal kan sama-sama aja. Ya, dari penjelasan di berbagai forum, sistem pendingin alias cooling dari Samsung Galaxy A35 lebih baru dan lebih maksimal kerjanya, ngejadiin device lebih adem dan gak gampang panas kayak Samsung Galaxy A54 meski sama-sama pakai chipset 1380. Untuk skor Antutu benchmarknya sendiri versi 10 ya, dapat nilai lebih tinggi tuh dari Samsung Galaxy A54 yaitu di angka 600.170. Sementara untuk Geekbench 6 nya juga lebih tinggi di angka 1013 untuk single core dan 2900 untuk multi core nya. Kalau dipakai gaming
ini jelas lebih mantep parah bos. Karena ini chipset tahun kemarin udah jelas dioptimalin ya, dan udah disetting-setting lah, sehingga buat game-game terbaru udah banyak yang didukung. Jadi nggak ada cerita performa di lock, nggak bisa setting grafik rata kanan dan lain-lain, itu nggak ada cerita cuy, aman. Misalnya di game Mobile Legends, dia udah mendukung settingan grafis super dan refresh rate ultra. Gua udah coba untuk FPS nya tembus di angka 90-an FPS cuy, jadi kerasa smooth banget lah. Paling-paling ya drop cuma di 80-an lebih ya, menuju ke 90-an FPS cuy. Jadi bisa dibilang aman dan nyaman buat main Mobile Legends. Kalau buat PUBG, dapetin settingan tertinggi di grafis XDR Ultra. Tapi kalau XDR-nya diganti ke smooth, bisa kebuka refresh rate ekstrimnya. Performa udah dijamin andalan dan mantap lah pokoknya. Untuk FPS yang didapat ya stabil di 50 sampai 60 FPS. Gunain settingan smooth ekstrim. Tembak-tembak jedar-jedar terasa smooth anti lag. Kalau untuk Genshin Impact-nya sendiri di settingan lowest dia dapat di 60-an FPS. Cuma untuk grafik ya kerasa burik aja, kurang enak dipandang. Sedangkan kalau nyoba settingan tengahnya alias medium udah stabil di 40-an FPS. Meski kadang sempat drop di 35-an FPS cuy. Masih playable banget menurut gua. Tapi 4 jutaan udah bisa Genshin medium stabil di 40-an FPS. Wow, keren banget sih ini. Untuk fitur di dalamnya, HP Samsung jelas menang banyak dibanding brand lain. One UI jadi nomor 1 UI paling bagus buat OS Android. Tapi ini ngomongin selera masing-masing sih. Cuma rumornya kan gitu. Lah, kan ada OS sebelah yang hampir-hampir mirip iOS itu loh. Apaan ya bikin UI atau ladang iklan? HP boleh murah, tapi UI dijadiin ladang cuan. Kasihan usernya dipermainkan. Ya kalau ngomongin ban UI emang nggak ada habisnya. Bagus banget cuy komentar gua. UI-nya simple, ikonnya juga keren, tapi simple juga desainnya dan banyak fitur. Tentunya no iklan, bersih, bloatware nggak banyak atau numpuk, ya sewajarnya aja. Fiturnya apalagi banyak banget yang berguna cuy. Misal ngomongin fitur keamanan di One UI terbaru yaitu folder aman. Di Samsung seri A3 dan A5 tahun ini untuk aplikasi keamanan folder amannya berbasis keamanan hardware, bukan cuma sekedar software cuy. Folder aman ini bisa buat ngamanin data penting, aplikasi penting yang ya rawan kena bubble virus dan malware, misal m-banking, dompet digital dan lain-lain. Juga bisa buat ngamanin file sampai foto atau video pribadi lo. Karena berbasis hardware, penyimpanannya tuh terpisah dari internal ya, jadi ada chip khusus buat ngamanin data-data yang udah gua sebutin tadi yang rawan kena malware ataupun virus. Jadi ini keamanan tingkat tinggi. Sebenarnya ini fitur untuk seri S-nya Samsung aja, bukan seri S, maksudnya seri flagshipnya Samsung ya, yang harganya ya mahal gitu ya, di atas 10 juta. Tapi tahun ini khusus seri A3 dan seri A5 itu dapat alias kebagian cuy. Dan untuk fitur ini dinamakan Samsung Knock Vault ya. Sistem keamanan berbasis hardware dari Samsung yang biasanya ada di flagship sekarang turun ke mid range nya. Lanjut ngomongin baterai. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan sistem pengecasan 25 watt fast charging. Ya tapi lu harus ingat kalau soal pengecasan nggak ada adaptor dan nggak ada adapter ya cuy. Lu harus beli adaptor sendiri. Resmi original Samsung itu harganya sekitar 300.000. Skip aja lah soal adaptor, gua udah capek bahas itu karena ya gak cuma Samsung aja, di brand buah-buahan itu yang harganya belasan juta bahkan puluhan juta juga gak ngasih cuy, malah dia dulu yang bikin tren kayak gitu. Kita bahas 25 watt fast chargingnya aja. Menurut gua emang terlalu kecil untuk masa sekarang. Brand-brand lain udah ada yang 4 kali lipatnya ya, ada yang 100 watt, ada yang di tengah-tengah sekitar 67 watt atau 80 watt. Tapi di Samsung sendiri masih bertahan di 25 watt fast charging aja. Meski sebenarnya untuk kecepatan pengecasan nggak terlalu lemot sih. Untuk 100% HP ini perlu waktu sekitar 1 jam 20 menitan. Untuk HP yang lebih dari 25 watt itu butuh waktu untuk 100% sekitar 50-an menit. Jadi ya selisihnya nggak terlalu jauh alias jomplang banget sebenarnya. Apalagi dengan bertahannya Samsung di 25 watt
fast charging, itu bakal bikin pengecasan lebih stabil, nggak bikin device cepet panas, dan tentunya bikin baterai lebih awet untuk jangka panjang cuy. Lagian ngapain sih lu pengen cepet-cepet ngecas, pengen buru-buru gitu, mau kemana sih? Padahal kalau lu nongkrong bawa HP pasti lupa buat casannya juga kan. Dan menurut gua untuk Samsung Galaxy A35 ini ketahanan baterainya cukup awet. Untuk seharian cukup cas 1 kali aja. Yang terakhir bahas kamera. Ini lumayan menarik sih. Untuk desain udah beberapa kali tadi gua jelasin ya. Modelnya boba, lagi-lagi boba gini, berjejer 3 vertikal. Oke, langsung aja gua bahas tentang resolusi di setiap boba-bobanya ini. Dari yang boba tengah adalah kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dengan adanya fitur OIS. Lalu boba paling atas adalah kamera ultrawide-nya dengan resolusi 8 megapiksel aja dengan bukaan f2.2. Lanjut boba paling bawah kamera bonus alias makro beresolusi 5 megapiksel. Dan untuk kamera depan punch hole-nya ini beresolusi 13 megapiksel bukaan f2.2. Untuk hasil kamera utama gue sangat apresiasi banget, hasilnya keren. Yang 11-12 sama Samsung Galaxy A54 yang gue review kemarin. Meski untuk sensor kamera emang berbeda ya. Di Samsung Galaxy A35 ini pakai sensor terbaru dari Samsung yang katanya juga mantep parah, tapi belum disebutin secara jelas ya oleh Samsungnya sendiri. Sementara di Samsung Galaxy A54 kalau nggak salah pakai Sony IMX gitu. Meskipun pakai sensor kamera baru itu nggak jadi masalah, soalnya dari hasil itu cukup bagus juga. Bisa nih kalau disandingin sama iPhone. Hasil gambarnya natural, vibrance warnanya dapet, dynamic range-nya luas, kecerahan juga pas, nggak kayak Samsung Galaxy A05s yang kemarin maksain nyari detail tapi kecerahannya kurang, warnanya kurang, dan gak cuma untuk siang hari aja, di low light-nya juga bagus banget cuy. Untuk kamera ultrawide-nya yang cuma 8 megapiksel ternyata nggak jomplang banget kok dari kamera utamanya. Warnanya juga bagus, detailnya juga bagus, meski kadang ya masih agak noise ya untuk low light-nya. Lalu untuk kamera depan bisa gua bilang keren parah. Lihat nih foto gua, kerasa real banget kan, natural pokoknya. Warna kulit gak dibuat-buat, terasa natural aslinya. Ya gua Iren sering berpanas-panasan karena suka mancing, dan pas selfie juga natural, pori-pori jerawat muncul semua. Lalu untuk mode potretnya juga bagus, bokeh bagian belakang kerasa rapi dan bagus banget. Lanjut perekaman videonya. Untuk perekaman video Samsung Galaxy A35 5G ini kamera utamanya udah dukung 4K 30 fps. Sementara kalau untuk ultrawide-nya belum ya, sampai di Full HD aja. Dan ini untuk perekaman 4K 30 fps alias Ultra HD. Kira-kira seperti ini cuy. Masih kerasa stabil ya. Rekaman Full HD 60 fps. Tanaman-tanaman yang keren-keren. Dan urusan warna jelas detail ya, kayak hasil jepretan kamera utamanya. Fokus aja ke kestabilan, benar-benar keren. Memang masih terasa glitch-nya ya untuk resolusi 4K, tapi kalau di Full HD 60 fps rasanya lebih stabil banget cuy. Dan itu masih ditambah fitur Super Steady. Tanpa ngaktifin fitur Super Steady aja udah stabil, apalagi kalau ngaktifin. Lalu untuk perekaman video juga bisa langsung di switch ke kamera depan dengan catatan pakai refresh rate 30 fps ya, entah Full HD atau 4K bisa kok di switch ke kamera depan. Soalnya kamera depannya sendiri ini udah dukung perekaman di 4K 30 fps juga, jadi bisa kalau di switch on. Kalau di Full HD 60 fps kan kamera depannya masih belum mendukung, pokoknya masih mendukung di 30 fps aja, baik dari HD, Full HD sampai 4K nya ya. Kalau beralih kamera bisanya ya sama-sama ya untuk fps nya. Jadi menurut gua untuk Samsung Galaxy A35 ini dengan harga 4 juta itu cukup bagus banget cuy. Kesimpulannya give applause banget. Gua masih agak kesulitan menemukan celahnya, meskipun ya sebenarnya ada yang masih lebih bagus di seri teratasnya yaitu Samsung Galaxy A55, tapi kan lu harus nambah budget 1 juta. Dana 1 juta itu sebenarnya bisa dipakai buat beli adaptor yang dimana belum dikasih ya sama Samsungnya, jadi lu harus ngeluarin duit 300.000 lagi. Tapi bagi yang duitnya itu lebih-lebih ya bisa lah ambil seri A55 nya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Dukung channel ini juga dengan subscribe
aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya lu nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gue Chandra, sampai jumpa di video berikutnya.